Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kemarin kita udah sempat ngebahas produk dari Bragster ya, yaitu mesin trimmernya. Dan kali ini kita akan lanjutin nih ngebahas produk dari Bragster lagi. Kali ini yang mau kita bahas adalah angle grinder. Ya, menurut saya ini tuh menarik ya, tapi nggak tahu kenapa belum ada yang ngebahas. Ya, di video kali ini akan kita bahas dan nanti ya kita cek ya kira-kira apa kelemahannya sehingga bisa menjadi ya gambaran buat teman-teman buat yang mau beli produk ini. Kita cek nanti ya kira-kira apa minusnya gitu ya. Dan ya untuk harganya sendiri menurut saya ini tuh udah sangat oke sekali ya, di harga 370.000. Dan ya seperti apa produknya, mantap atau enggak, langsung aja kita cek ke produknya. Ya, jadi untuk boxnya seperti ini ya, padat bener ini. Apa aja nih sih? Nggak ada goncang sama sekali. Ya, dari warnanya masih ciri khas dari Bragster ya. Di sini ada abu-abu gelap gitu, monokromatik, dan di sini ada warna agak ke kuning-kuningan hijau gitu ya. Dan ya di bagian atas di sini kita lihat ada brandnya Bragster Power Equipment Profesional dengan tipe BT91-76 100 mm angle grinder. Ya, 100 mm itu adalah 4 inci ya, dan di bagian samping di sini ada berbagai macam bahasa. Di sini ada gambar produknya. Lalu di bagian depan di sini kita lihat Bragster Power Equipment, ada produknya seperti itu. Dan ya di sini ada selling pointnya nih. Bonus 1 grinding wheel 4 dan 2 cutting wheel 4. Mantap. Ada bonusnya carbon brush dan powered by NSK bearing. Nah, ini dia udah pakai bearing NSK ya, katanya di bagian depannya untuk menopang beban berat. Nanti kita cek juga. Ya, di sini ada keterangan 100 mili professional power tool BT9176 angle grinder. Ya, di sini dikasih lagi ya stiker gitu. Tulisannya NSK bearing made in Jepang. Dan ya di sini juga sama aja, Bragster professional BT9176 100 mm angle grinder, powerful gearbox, dan ya slim body katanya. Dan di sini udah ada nomor K3L-nya ya. Berarti dia udah terregistrasi. Mantap. Nah, di sini ada spek singkatnya nih ya, BT9176 angle grinder, maksimal disk diameternya di 100 mm, rate voltase di 220 volt untuk frekuensi 50 Hz, knowledge speed di 11.000 rpm. Dan yang saya suka itu di powernya ya, rate power inputnya di 760 watt. Ini baru mantap nih tenaganya. Ya, di sini kita lihat berat mesinnya ya, itu di 2 kilo ya. Nah, selanjutnya itu aja ya. Kita langsung aja. Oh, kalau di sini kita lihat juga masih ya sama aja, nggak perlu kita bahas lebih lanjut. Kita lihat apa aja nih isinya. Kok sepertinya sesak gini ya isinya, padat. Ya, seperti biasa isinya kita mendapatkan bonus kaos ya, kaos dari Bragster. Ini sama seperti mesin trimmernya kemarin yang udah kita review ya. Gimana nih bukanya? Ya, intinya kaosnya masih sama. Dan untuk catatan aja, bonus kaos ini selama persediaan masih ada. Jadi kalau mau beli tanya dulu ada kaosnya atau enggak. Lumayan untuk lebaran. Ya, selanjutnya di sini kita mendapatkan, nah ini ya, kita tuh dapat bonus 2 cutting wheel. Dan cutting wheel ini brandnya Farkas ya. Farkas ini setahu saya dari Bragster juga. Dan ini ada 2 tipe, ada 2 jenis maksudnya ya. Ini yang hijau itu yang premiumnya, itu dia fast cutting. Dan yang untuk mediumnya, untuk yang standar itu ini ya. Untuk yang standar dia warnanya hitam seperti ini. Ya, katanya lebih tajam yang hijau. Nah, selanjutnya ini ada grinding wheel. Ini grinding wheelnya yang hitam juga. Ini tuh yang standar juga ya, yang harganya itu menengah ya. Ya, seperti itu, lumayan dapat 3 mata gerinda. Selanjutnya di sini ada ya buku-buku panduan mungkin ya. Ini ada kartu garansi. Kalau kita lihat cara mengaktifkan garansi. Nah, untuk mengaktifkan garansi, pembeli wajib mengirimkan 1 foto berisikan kartu garansi dan nota pembelian produk yang telah diisi dan stempel oleh pihak toko ke WhatsApp. Ini nomor WhatsAppnya ya. Nah, ini baru berani ya. Dan garansi berlaku sejak tanggal pembelian. Jika pihak kami tidak menerima foto garansi via WhatsApp, maka garansi dianggap tidak sah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya ini tuh ya biasa kartu garansinya. Untuk keterangan garansinya teman-teman udah tahu lah ya, udah kita bahas kemarin ya. Kalau mau dibaca lebih lanjut silahkan di pause aja videonya, kita singkirkan. Selanjutnya di sini ada
Nah, ini angle grinder. Oh, ini bacalah buku manual ini sebelum menggunakan mesin. Jadi ini buku petunjuk manual, dan kualitas dari buku petunjuk manualnya aja ini tuh udah mantap ya, bukan fotokopian gitu, dan udah berbahasa Indonesia juga. Jadi serius nih. Oh, ini plastik yang tadi. Selanjutnya di sini kita lihat ini tuh cadangan karbon berasnya ya, udah disediain, jadi nggak perlu cari susah-susah. Selanjutnya kalau kita lihat di sini kita udah mendapatkan handle, lumayan. Handle-nya bisa dikatakan udah standar nih, udah mantap, nggak terlalu kecil, dan bahannya ya bisa dikatakan udah cukup solid, walaupun bukan yang paling tebal gitu ya, tapi ini udah lebih dari cukup untuk di harganya, kalau saya bilang udah mantap. Nah, selanjutnya di sini ada kunci. Untuk kuncinya sendiri ya, ini untuk ketebalannya lumayan ya, jadi udah memenuhi standar. Kalau ini bisa dibilang udah oke nih untuk kuncinya, walaupun bukan yang paling tebal, tapi ini udah oke. Nah, lalu kita perhatikan di bagian blade guardnya. Nah, di sini nih kalau kita lihat kualitas gerinda itu serius atau enggak, kita lihat aja nih di blade guardnya. Dan untuk blade guardnya sendiri ini menurut saya oke nih, tebal, bukan yang mudah penyok gitu ya, dan ya bisa dikatakan build quality-nya dan bahannya ini mantap, bukan yang asal-asalan. Dari sini aja kita udah bisa nilai ya kalau kualitasnya itu udah oke. Nah, selanjutnya di sini terakhir ya, kita lihat dari unit utamanya. Ya, seperti ini. Kita singkirkan dulu. Lalu untuk boxnya sendiri sudah habis ya, kosong. Ya, ini saya singkirkan dulu. Ya, dari kelengkapannya kalau kita bilang di harga segitu ya, ini tuh udah menarik sekali, komplit. Dan tentunya ya semua itu kembali ke kualitas produknya lagi. Percuma aja kan kelengkapannya sabrek tapi ya dari mesinnya sendiri itu tidak bisa diandalkan. Ya biasanya brand-brand lain gitu ya untuk memikat pembeli gitu, bonusnya banyak, tapi ya kualitas dari produknya itu sendiri ya biasa dikatakan masih kurang. Oke lah, kita lanjut aja, kita bahas ke produknya. Kita lihat, kita unplastiking lagi ya. Unplastiking, bahasa apa itu? Ya, seperti ini ya untuk produknya. Ya, langsung yang saya notice di sini, handlingnya tuh enak sekali. Ya, ini tuh gerindanya ramping ya, kecil gitu. Dan ya, pergelangan tangan saya aja ini kecil, masih nyaman dipakainya. Apalagi buat teman-teman yang jari tangannya itu lebih panjang, pasti lebih enak lagi makainya. Mantap. Dan untuk build quality-nya, overall ini tuh solid ya. Kalau kita timbang untuk beratnya, katanya tadi 2 kilo, kita coba. Oh enggak, ternyata 2 kilo itu beserta kelengkapan dan boxnya ya. Di sini 1,3 kilo gitulah, 1300. Ya, seperti itu ya untuk produknya. Nah, secara build quality kalau kita perhatikan lebih detail ya, kita lihat dulu dari bagian headnya. Untuk headnya sendiri, finishingnya ini tuh oke ya. Tidak ada besi-besi tajam gitu. Ini tuh rapi. Warnanya juga bagus, dan ya di sini tuh untuk spindle locknya, dan untuk asnya juga ini tuh solid. Nah, ya kita lanjut di bagian plastiknya ya. Untuk plastiknya di sini ada brandnya Bragster, timbul gitu, rapi sekali ya. Dari bahan plastiknya ini tuh oke. Dan ya dari penempelan stikernya juga ini tuh rapi ya. Lalu di bagian belakang ini bisa dilepas untuk pemasangan karbon berasnya, dan untuk bahan plastiknya juga oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih di bagian switch on off-nya, dia ada di belakang ya, dan di sini tuh nah kliki sekali, dan dia udah dilindungi dengan seal karet gitu ya. Jadi dia nggak asal-asalan, ini biar nggak masuk debu. Jadi di sini juga sangat diperhatikan. Kalau 0 itu dia mati, dan itu ada angka 1, itu berarti dia dalam keadaan hidup. Jadi kita balikan lagi. Dan dia udah ditutupi dengan gini ya, ada sayapnya gitu. Jadi dia nggak mudah kesentuh ketika kita masukkan ke dalam tas atau lagi ngebawa gitu ya. Dan ya, stekernya juga udah model bulat seperti ini. Ya, overall untuk build quality ini saya salut nih, di harga segitu ini tuh oke loh, mantep. Ya, lanjut kita cek spesifikasinya ya. Kelupaan, biasanya kita bahas di awal.
Ya, di sini untuk speknya bisa kita lihat ya, ada brandnya Bragster angle grinder dengan tipe BT91/76, dan di situ tertera untuk RPM-nya di 11.000 RPM. Nanti kita cek, dan untuk dayanya di sini tertera 760 watt. Ya, 760 watt itu bisa dikatakan untuk kerja-kerja menengah ya, lumayan juga nih dengan bodi sekompak ini. Kalau tenaganya mantap, asik nih. Biasanya untuk bodi-bodi kecil gini dia untuk kerja-kerja ringan aja ya. Ya, nanti kita tes aja, kita paksa, kita siksa ya, kira-kira overheat tenaganya bagaimana. Ya, sekarang kita tes nyala dulu, sekaligus kita cek spesifikasinya, terutama dari wattnya ya. Dan sekarang saya akan pasang dulu untuk safety-nya biar lebih aman aja. Ya, 350 watt ya, itu tanpa beban. Dan karakter suaranya sendiri bisa dikatakan tergolong halus ya. Dan untuk getarannya juga cukup minim ini saya rasakan. Ya, untuk noise-nya sendiri kita tes ya. Nah, nggak sampai 80 dB, itu artinya tergolong halus. Biasanya di atas 80 ya untuk sebuah gerinda. Ya, lanjut kita cek untuk RPM-nya ya, apakah real atau tidak. Ya, tembus di 9.700. Jadi spek di sini kita lihat itu di 11.000 ya. Jadi dia nggak nyampe di 11.000. Tapi bisa dimaklumin sih, mengingat ya listrik itu kan voltasenya naik turun. Mungkin ini lagi down. Dan ya, kalau saya bilang sih di 9.700 itu udah mendekati 10.000 ya. Itu juga dalam batas kewajaran, karena di atas 9.000 aja itu udah mantap untuk sebuah gerinda. Ya memang sih kalau bisa 11.000 akan lebih mantap lagi ya. Ya, oke lah kalau gitu, langsung aja ya kita akan tes, kita uji bagaimana performanya dan bagaimana dengan durability-nya, kira-kira ada kelemahan, tenaganya seperti apa. Langsung aja kita tes. Ya, sekarang kita coba potong pipa galvanis ya, 2 inci, ini ketebalannya 3 mili, dan kita akan coba pakai mata potong yang biasa warna hitam. Nanti kita bandingkan dengan yang fast cutting. Oke, langsung kita coba aja.
Ya, itu kita udah bikin 6 potongan ya. Dan untuk suhunya sendiri ini tergolong aman ya. Untuk tenaganya bisa dikatakan masih sangat oke sekali untuk pipa-pipa galvanis keras seperti ini. Kita tes suhunya. Nah, di 38 ya. Nah, di situ 35, 36. Ya, bisa dikatakan masih normal ya. Sekarang kita lanjut, kita siksa ya untuk nge-grinding apakah overheat atau masih terjaga untuk tenaganya. Langsung kita coba aja. Ya, sekarang kita coba nge-grinding bekas las-lasan kemarin ya. Kita coba paksa, kita tekan bagaimana hasilnya. Langsung kita coba aja. Mantap ya tenaganya sampai habis batu grindingnya. Ya, sekarang kita tes untuk suhunya ya. Ini batunya sampai habis seperti ini, kita tekan dan jangan ditiru, kita cuman ngetes tenaga aja. Untuk suhu juga masih tergolong aman ini. Kalau kita lihat di sini, nah 49 ya. Nah 47 tidak sampai overheat dan tenaganya masih belum lost power ya untuk nge-grinding bekas las-lasan yang tebal seperti ini. Ya, oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Pertama kita bicara performa dulu nih. Untuk performanya kalau saya bilang ini tuh mantap. Tadi udah kita coba ya, kita siksa, kita geber untuk nge-grinding untuk bekas las-lasan yang tebal ya. Kita tekan dan ternyata performanya masih tetap terjaga. Ya, itu tadi kita tekan sampai batu grindingnya habis ya. Dan ya untuk wattnya sendiri teman-teman bisa lihat itu berapa kekuatan yang saya tekan. Itu yang tadinya speknya di 700-an watt bisa sampai 900 ya. Itu karena saya paksa. Nah, namun walaupun dipaksa, dia itu tenaganya masih tetap terjaga, tidak lost power, dan yang paling penting dia itu tidak overheat. Ya, bisa dikatakan untuk performa dan
tenaganya mantap ya. Nah, selanjutnya kalau kita bahas apa sih kekurangannya? Ya, untuk kekurangannya sendiri, asli saya itu belum nemu ya. Mungkin teman-teman bisa kasih masukan kira-kira apa kekurangannya dari yang udah kita cobain tadi. Kalau menurut saya pribadi sih ini tuh udah mantap. Dan ya dari harganya sendiri 370.000 ya, bisa saya katakan ini tuh worth it. Nah, kenapa saya bilang worth it? Ya, tentunya di sini akan saya jelaskan juga ya poin-poin yang menurut saya bikin dia itu worth it. Nah, kalau kita bahas dari tenaga, menurut saya ini tuh udah mantap, udah oke ya. Dan selanjutnya yang bikin dia itu mantap menurut saya adalah dari handlingnya. Desainnya itu ramping loh, jadi dipegangnya itu nyaman dan nggak bikin cepet capek gitu ya, karena handlingnya itu enak dipegangnya. Nah, selanjutnya yang menurut saya bikin dia itu worth it adalah untuk build quality-nya ya, dan termasuk juga untuk part-partnya yang menurut saya ini tuh oke sekali, dari bahannya oke, dan Bragster ini juga yang mengklaim itu dari tembaganya itu udah benar-benar asli ya, dan dari performa, dari durability juga tadi udah kita uji, dan saya yakin bahwasanya itu tuh memang bener tembaga asli. Dan di sini saya nggak mau potong ya, saya sayang nih sama gerindanya, karena menurut saya ini gerindanya oke. Kalau biasanya agak panas dikit itu langsung saya potong, tapi ini saya yakin dari performanya ya, dari tembaganya itu memang benar-benar oke. Nah, ditambah lagi Bragster ini dia pinter ya, dia itu meletakkan bagian-bagian part yang terpenting itu dengan yang berkualitas sekalian gitu. Contohnya di bearingnya itu untuk bagian lehernya ya, itu klaim mereka kan menggunakan bearing NSK, dan ternyata setelah saya cek benar itu di bagian lehernya itu yang dimana sering mendapat tekanan ya, itu sering oblak, dan itu benar-benar udah dipakein bearing NSK asli Jepang. Mantap ya. Tentunya teman-teman tahu ya, kalau gerinda itu udah asnya udah oblak, itu tentunya dia akan cepat rusak, dan disitu sering kali kejadian. Dan di sini saya udah yakin dengan bearing yang diletakkan itu akan lebih menjaga agar asnya itu tetap center ya, jadi dia itu rotor dengan statornya nggak mudah oblak gitu, yang bikin dia cepat panas dan cepat rusak. Nah, selanjutnya yang bikin dia worth it menurut saya di apa ya? Ya, kita itu di harga segitu udah mendapat komplementari yang lengkap ya. Contohnya itu tadi kita udah mendapatkan batu gerinda 3 biji ya, dapat apa tadi kaosnya, dan ya bisa dikatakan untuk kelengkapannya itu udah oke sekali. Dan kualitas dari batu gerindanya juga bukan yang asal-asalan, menurut saya ini tuh mantap. Walaupun ada yang katanya tadi yang fast cutting dan ada yang medium ya, ada yang standar, tapi ya menurut saya sih semuanya oke, bukan yang kualitas asal-asalan yang dimasukkan untuk paket kelengkapannya. Ya oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi melirik produk ini. Ya, sekali lagi kalau mungkin ada kritikan ataupun saran, silahkan aja. Kalau ada yang mau ditambahkan di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.